Di sebuah sungai jernih di kaki gunung, hiduplah seekor ikan kecil bernama Navi. Tubuhnya manggil, sisiknya berwarna perak menjelat seperti badaran cahaya. Setiap pagi, ia bermain di antara rumput air sambil melihat ikan-ikan besar berenang gagah melawan arus. Namun, tak jarang Navi merasa sedih. Teman-temannya sering menertawakannya. Lihat, Nafi. Arus kecil saja kau sudah terombang-ambing, ejet seekor ikan nila besar. Nafi hanya tersenyum. Ia tak ingin marah. Ia teringat pesan ibunya yang lembut. Nak, Allah menciptakan setiap makhluk dengan kelebihan masing-masing. Jangan malu karena kecil, tapi jadikan hatimu besar dengan doa. Sejak itu, Nafi suka berzikir di dalam hati setiap kali berenang. Ia percaya, meski tubuhnya kecil, Allah pasti menjaganya. Setiap malam, sebelum tidur di balik batu kasal, Nafi selalu berdoa. Ya Allah, jadikan aku kuat dengan cara-Mu, bukan dengan kekuatanku. Ia tak tahu, Dio kasal itu akan segera duji oleh derasnya sungai yang berubah dalam semalam. Suatu sore, awan gelap berkumpul di langit gunung. Petir menyambar, hujan turun deras, membuat permukaan sungai beriak hebat. Air yang biasanya tenang kini berubah menjadi arus deras yang menggulung daun-daun, ranting, bahkan batu-batu kecil. Ikan-ikan besar panik. Cepat sembunyi di bawah batu. Arusnya kuat sekali, teriak ikan nila. Nafi gemetar. Ia melihat air berputar cepat seperti pusaran raksasa. Tapi di dalam hatinya, ada suara lembut seperti bisikan ibunya. Ingat, Nafi, jangan takut pada arus kehidupan. Berdoalah, dan Allah akan menuntunmu. Nafi menunduk, lalu mulai berzikir pelan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Arus mendorong tubuhnya, namun ia tak melawan dengan marah. Ia mengikuti aliran dengan hati-hati, mencari tempat aman di balik batu. Kadang ia terpental, tapi setiap kali ia ingat nama Allah, dadanya terasa hangat. Ya Allah, tunjukkan aku jalan pulang, bisiknya. Di tengah derasnya air, ia melihat cahaya samar di kejauhan, sebuah celah kecil di antara batu besar. Ia berenang ke arah itu dengan sekuat tenaga. Nafi keluar dari sila batu dan terkejut. Ia berada di bagian sungai yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Airnya lebih dalam, tapi juga lebih tenang. Di sekelilingnya, banyak rumput hijau bergoyang lembut, dan gelembung udara naik seperti bintang kecil. Subhanallah, indah sekali, ucap Nafi pelan. Ia beristirahat di balik batu, menenangkan napas. Rasa takut mulai berubah menjadi rasa kagum. Mungkin, ini jawaban dari doanya. Beberapa saat kemudian, seekor ikan besar datang menghampiri. Siapa kamu, ikan kecil? Dari mana asalmu? Nafi menjawab dengan sopan, namaku Nafi. Aku terbawa arus dari hulu sungai. Ikan besar itu tersenyum. Ah, sungai di hulu? Kau berani sekali melewati arus itu. Banyak ikan besar pun tak berani. Nafi terdiam. Ia tak merasa berani, ia hanya berdoa dan berusaha. Tapi kini ia mengerti bahwa keberanian sejati bukan berarti tak takut, melainkan tetap bergerak meski takut, karena percaya Allah menjaga. Hari-hari berlalu. Nafi tinggal di sungai baru yang ternyata terhubung ke kolam besar. Di sana airnya hangat, penuh makanan, dan banyak ikan bersahabat. Setiap pagi, Nafi mengajarkan ikan kecil lain berdoa sebelum berenang. Namun suatu hari, ikan-ikan baru datang dan mulai memuji Nafi. Wah, Nafi pasti ikan paling hebat. Bisa menembus arus deras sendirian. Nafi tersenyum malu, tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa bangga. Ia mulai merasa lebih hebat dari yang lain. Sampai suatu hari, arus kecil datang lagi. Ikan-ikan lain panik, menatap Nafi. Kau pasti bisa menolong kami, kan? Nafi mencoba menantang arus dengan sombong. Tapi tanpa doa, tanpa zikir, ia terpental jauh. Ia hampir tersangkut di ranting. Dalam detik itu, ia sadar, bukan dirinya yang hebat, tapi Allah yang menolongnya waktu itu. Nafi menunduk, air matanya bercampur dengan arus kecil. Ampuni aku, ya Allah. Aku lupa bahwa kekuatan sejati hanya dari Mu. Sejak hari itu, Nafi berubah.
Ia tak lagi ingin dipuji. Ia hanya ingin menjadi ikan kecil yang selalu mengingat Allah. Setiap kali arus datang, I menenangkan ikan lain sambil berzikir bersama. Bersama Allah, tak ada yang perlu ditakuti. Katanya lembut. Ikan-ikan lain kini tahu, keberanian bukan berarti melawan dengan keras, tapi berserah dengan yakin. Sungai pun kembali tenang. Daun-daun mengambang di atas air seperti doa yang mengalir pelan. Nafi menatap ke langit yang memantul di permukaan sungai dan tersenyum. Ya Allah, bisiknya, terima kasih telah mengajariku arti kekuatan. Dan sejak hari itu, ikan kecil bernama Nafi tak lagi takut pada arus deras, karena ia tahu, setiap arus adalah bagian dari jalan yang Allah pilihkan untuknya.